Selamat malam pendeta, izin bertanya tentang peristiwa Uza yang mati karena menyentuh tabut Tuhan yang hampir jatuh. Mengapa Daud marah kepada Tuhan? Itu terdapat dalam 2 Samuel 6 ayat 8. Dan pertanyaan yang kedua, langsung saja saya bacakan. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 24, mengapa Salomo tega membunuh Adonia? Jadi disatukan karena orang yang sama nih. Silakan Pak Pendeta untuk jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam untuk Saudari Esther Sabatini yang menanyakan pertanyaan ini. Ini ceritanya panjang, karena memang ayat yang dibacakan tadi, 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa Uza mati karena menyentuh tabut Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Daud marah kepada Tuhan? Semua orang bisa marah. Banyak orang yang marah karena tidak mengetahui latar belakang. Daud sekalipun adalah seorang raja, dia adalah manusia biasa. Dia tidak mengetahui semua latar belakang apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan. Namun coba kita lihat beberapa informasi mengenai cerita panjang sampai peristiwa Uza yang menyentuh tabut Tuhan itu mati. Sebenarnya cerita ini berawal dari 1 Samuel pasal yang keempat. Dalam cerita ini disebutkan bahwa orang Israel berperang melawan orang Filistin. Lalu waktu itu Imam Eli masih hidup dan anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas juga ikut berperang. Mereka kalah, lalu kemudian mereka berpikir bahwa dengan membawa tabut Tuhan ke dalam medan pertempuran, mereka bisa menang. Tetapi kenyataannya pada waktu mereka membawa tabut Tuhan ke medan laga, mereka tetap kalah karena mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka membuat tabut Tuhan itu bukan lambang hadirat Allah, tetapi hanya sekedar seperti jimat belaka. Tuhan tidak menyertai mereka, mereka kalah. Dan menurut 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Hofni dan Pinehas tewas. Tabut Tuhan itu dirampas. Lalu kemudian kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang kelima. Jadi sekarang dalam benak kita tahu bahwa tabut Tuhan itu bukan lagi ada pada tempatnya di Shilo pada waktu itu, tetapi sudah dirampas. Kita baca dalam pasal yang kelima ayat yang pasal yang kelima, seluruh pasal yang kelima. Di situ disebutkan di mana saja tabut Tuhan itu ditempatkan. Secara singkat saya simpulkan, ditempatkan di Asdod. Ini semua di negeri orang Filistin. Lalu kemudian dari Asdod dipindahkan ke Gad, lalu kemudian dipindahkan lagi ke Ekron. Kenapa sampai tabut Tuhan ini berpindah-pindah? Oleh sebab dalam 1 Samuel pasal yang kelima, di mana saja tabut Tuhan itu ditempatkan, maka Allah menghajar akan penduduk orang Filistin itu dengan penyakit borok dan lain sebagainya. Bahkan kuil Dagon pun dan patung Dagon yang besar, sesembahan dari orang Filistin pun terpelanting di ambang pintu, tangan dan kepalanya putus. Fenomena yang tidak biasanya terjadi. Tetapi mereka mengambil keputusan ini adalah karena ada tabut Allah orang Israel yang ada di negeri mereka. Lalu dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama mengatakan, sesudah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin memanggil para imam mereka dan para petenung, lalu bertanya apa yang harus dilakukan, sebab hanya celaka yang mereka dapatkan. Lalu kemudian mereka mendapatkan usulan bahwa tabut itu harus dikembalikan. Bayangkan, 7 bulan lamanya tabut itu tidak ada di Israel tapi ada di Filistin. Lalu kemudian tabut itu dikembalikan ke Israel. Pertama-tama dibawa ke Bet Shemesh,
Tetapi orang-orang Bet Shemesh itu ceroboh terhadap tabut Tuhan, dan tabut Tuhan itu justru mendatangkan celaka kepada mereka. Ini ceritanya cukup menarik. Lalu di dalam pasal yang ke-7, 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama mengatakan bahwa tabut Allah itu kemudian diangkut dan dibawa ke Kiryat Yarim, ke rumah seorang yang bernama Abinadab. Lalu kemudian anak Abinadab yang namanya Eliezer dikhususkan untuk menjaga tabut itu. Demikian kata 1 Samuel 7 ayat yang pertama. Berapa tahun tabut itu ada di rumah Abinadab? Kita baca ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Bayangkan, di rumah Abinadab cukup lama tabut itu berada, 20 tahun. Menurut catatan Alkitab dalam kitab Kejadian, 20 tahun itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh Yakub bekerja pada Laban. Sejak ia tiba, lalu kemudian dia kembali dengan keluarga besarnya. 20 tahun cukup lama. Lalu setelah Daud menjadi raja, ini setelah 20 tahun berselang, dia bermaksud untuk memindahkan tabut Allah itu dari rumah Abinadab ke Yerusalem, pada tempat yang Daud sudah sediakan. Ya, kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ketiga, 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. 20 tahun lamanya tabut itu ada di rumah Abinadab, dan waktu tabut itu baru datang ke sana, yang disebutkan anak Abinadab ada satu, yaitu Eliezer. 20 tahun kemudian ada tambah lagi 2 anak Abinadab, sekarang disebut namanya Uza dan Ahio, orang-orang muda. Demikianlah ceritanya, Ahio dan Uza ini menemani atau mendampingi atau menyertai tabut Tuhan itu yang diantarkan dengan kereta. Lalu ayat yang ke-8, itulah pertanyaan kita. Saat lembu itu tergelincir, Uza memegang tabut itu, lalu Tuhan membunuh dia. Menurut ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, Daud marah. Mengapa? Jawabannya adalah karena dia tidak tahu mengapa Tuhan melakukan akan hal itu. Cerita yang panjang itu ia tidak tahu. Bahkan kita pun tidak diberitahukan secara mendalam apa yang terjadi selama 20 tahun peti perjanjian atau tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Kemungkinan, walaupun tidak dituliskan secara jelas atau gamblang, kemungkinan karena 20 tahun waktu yang cukup lama, Uza telah menganggap tabut Tuhan itu sebagai hal yang biasa yang ada di rumahnya. Bahkan mungkin ia menganggap itu adalah miliknya. Apapun itu alasannya, Allah telah melakukan suatu hal yang sangat adil dan Daud tidak mengetahuinya. Makanya ia marah. Apa pelajarannya bagi kita? Banyak hal yang kita tidak ketahui mengapa. Kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita tidak mengetahui banyak alasan peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga. Tetapi hanya Allah yang mengetahui, dan apa yang ia lakukan adalah adil adanya. Terima kasih.